Halo semua, selamat datang di channel Autorider. Bergembira sekali kita karena di semester kedua 2020 ini setelah pandemi beberapa pabrikan motor menghadirkan motor baru di Indonesia, dan kali ini adalah kesempatan geng biru yaitu Yamaha untuk menghadirkan dua buah big bike terbaru mereka di pasar Indonesia. Model year 2020 ada MT-09 dan MT-07. Yang di sebelah kanan saya ini dijual Yamaha di Jakarta dengan harga 290 juta rupiah dan MT-07 dengan harga 243 juta rupiah. Kita akan bahas kedua monster ganteng Yamaha ini. Kalau kita pernah nyobain yang kecil-kecil MT-15 dan MT-25, sekarang ternyata bahasa desainnya mirip sekali dengan kakaknya yang ini. Dan kita akan bahas seperti apa kedua motor ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Autorider. Oke, yang pertama kita akan bahas MT-09 dulu yang tampangnya makin mirip dengan MT-10, kakaknya. Dan motor ini itu canggih banget bro, dia banyak sekali fitur-fitur yang ditanamkan Yamaha di motor ini secara elektronik maupun secara mekanik. Kita lihat dulu desainnya, karena di depan ini lampunya semakin sipit, ada dua pasang lampu LED di depan ini yang untuk menyinari jalan. Dan lampunya semua LED di depan maupun di belakang, tetapi sepertinya sen masih belum ya, masih seperti sen Yamaha yang lawas-lawas gitu, dia tidak terlalu berubah sennya. Dan tangkinya ini besar sekali, shroudnya juga di bawahnya besar sekali, menaungi mesin yang nanti akan kita bahas. Mesinnya juga keren yang pastinya. Dan motor ini punya 3 skema warna, yang biru seperti ini, lalu juga ada yang hitam, dan ada yang silver dengan pelek merah. Tapi kalau kita lihat di belakang ada sedikit perbedaan desain. Karena dia sekarang tidak punya spakbor sama sekali di bawah sini. Jadi di bawah lampu ini dia hanya memiliki sebuah mudguard di bagian bawah. Jadi kesannya maco banget. Anda nggak perlu ganti-ganti atau copot-copot spakbor lagi. Tinggal, wah kalau nggak mau tampilan yang rapi seperti ini, tinggal copot saja mudguardnya dan di belakang udah kelihatan sangat seksi. Lalu di jok ini, dia kelihatan simple banget karena kalau kita lihat ya joknya jadi kelihatan rata gitu. Dan memang jadinya kelihatan simple ya, sedikit menyeratkan subframe di bagian sini expose, dan depannya kekar, belakangnya ramping. Ya itulah ciri khas sebuah MT series. Nah itu dari desainnya. Nah nama MT itu adalah Master of Torque, artinya berarti kita akan coba langsung fokus pada mesinnya. Mesin crossplane 180 derajat ini dia menggunakan kompresi 11,5/1 sehingga Yamaha merekomendasikan bensin beroktan 95 untuk MT-09 ini. Apalagi dia sudah memenuhi standar emisi Euro 4, yang pasti banyak sekali teknologi yang ditanamkan Yamaha di sini. Antara lain adalah ride-by-wire yang mereka namakan YCCT, Yamaha Chip Control Technology, sehingga Anda bisa mempunyai 3 riding modes. Mereka menyebutnya D mode atau drive mode. Jadi ada riding mode standar, lalu ada riding mode B dan A. Itu hanya membedakan antara standar, terus riding mode yang lebih bertenaga atau yang tidak terlalu bertenaga. Nah, dari situ Anda mempunyai transmisi yang juga pintar, karena dia selain mempunyai assist and slipper clutch, jadi Anda lebih enteng secara mechanical. Tarikan koplingnya memang masih menggunakan tali, tapi sekarang jauh lebih enteng, dan koplingnya juga slipper clutch. Tapi saya yakin Anda tidak terlalu banyak menggunakan kopling di motor ini karena dia sudah mempunyai quick shift, up and down, dan termasuk dengan auto blippernya. Paduan tenaga dan torsi itu kemudian disalurkan ke roda belakang dengan rantai, dan tidak lupa Yamaha juga menanamkan traction control system untuk bisa mengatur torsi yang disalurkan ke roda belakang. Dengan tenaga di atas 100 daya kuda, motor ini memiliki bobot 193 kg, tapi rasanya enteng banget karena rasanya kayak naik ya kakaknya MT-25 deh, cuman lebih besar dikit karena memang tangkinya ini bisa muat bahan bakar 14 liter. Dan dia duduk di atas tanah, tinggi joknya itu 820 mm dengan
tinggi saya 185 cm, ini adalah posisi riding saya, kaki saya cukup menekuk, jadi mungkin kalau Anda tingginya sekitar 175 masih bisa napak dengan sempurna di atas motor ini. Posisi pedal dan footpack juga cukup enak, apalagi posisi setangnya itu membuat kita duduknya, Anda lihat segitiga antara kaki, tangan, dan badan saya cukup tegak. Nah, dia kaki-kakinya juga bagus banget karena memang sangat kekar ya. Di depan menggunakan suspensi upside down 41 mm dengan setelan yang Anda bisa setel di atas shock breaker ini. Sementara di belakang, shock breakernya monoshock model tidur dengan 7 setelan per beban. Dari situ kaki-kaki juga full moge karena di depan menggunakan ban 120 profil 70, ring 17 di belakang 180 profil 55 ring 17. Remnya double disc brake di depan 298 mm dan diapit dengan kaliper 4 piston radial mount. Di belakang single disc brake 245 mm dan kaliper 1 piston. Remnya sudah ABS tentunya ya. Sekarang kita akan masuk ke fitur-fitur yang ada di balik speedometer kecil ini. Kita coba hidupkan motornya ya, tapi hanya speedometer saja karena ini sesi indoor, jadi kita nggak bisa menghidupkan mesinnya. Mungkin lain waktu kita coba membawa motor ini ke jalan raya. Anda mendapatkan 3 kunci pada saat membeli motor ini, yang hitam dan yang merah ini master key, dan semuanya sudah menggunakan immobilizer. Ada indikatornya di kanan tadi, warnanya merah. Dan banyak lampu indikator nih, kita lihat satu-satu, ada ABS, ada quick shift, traction control, ada lampu sen di kiri dan kanan. Juga ada lampu jauh di sini, ini netral, ini indikator oli, indikator suhu mesin, dan cek engine. Lalu indikator layar digital ini, dia masih monokrom memang, dan ada indikator tachometer di atas, lalu ada posisi gigi, ada speedometer, ada jam, dan feel meter. Lalu ini adalah traction control, indikatornya Anda bisa pilih traction control 1 atau 2 melalui tombol di sebelah kiri stang, 1 atau 2. Lalu di sini adalah D mode-nya atau riding modes. Anda bisa pilih antara mode B, mode A, dan mode standar. Kalau standar itu yang benar-benar standar ya, lalu kalau Anda pilih mode A ini tenaganya sedikit di bawah standar, sedangkan B ini adalah tenaga yang di atasnya standar. Lalu di bawahnya ada berbagai macam indikator di MID atau Multi Information Display, mulai dari odometer, trip meter 1, trip meter 2, fuel trip, ada konsumsi bahan bakar aktual dan average, lalu ada indikator suhu mesin, ini masih low karena belum hidup, lalu ada air temperature. Nah, sekarang kita pindah ke Yamaha MT-07. Kita lihat dia bodinya sama-sama MT ya, tapi di depan dia tidak menggunakan sepasang lampu, dia masih menggunakan 1 lampu di depan, dan dia lampunya di depan halogen. Walaupun di belakang dia sudah menggunakan LED. Dan lampu sennya masih sama dengan kakaknya MT-09 tadi ya. Di sebelah kanan kiri ini dia juga sudah punya hazard. Dan kalau kita lihat di belakang ini mirip banget sama MT-15. Ada aksen berwarna putih atau silver ini, pantatnya jadi mirip banget. Dan dia tidak seperti kakaknya MT-09 yang hanya menggunakan mudguard saja. Kalau MT-07 dia masih pakai spakbor yang menempel ke bodi belakang. Tapi dengan mudah sih kayaknya ini bisa dicopot dan ganti undertail. Oke. Dia joknya model double seater, jadi tidak menyambung seperti MT-09.
Dia terpisah menjadi dua, lalu memang sedikit lebih besar dibanding kakaknya di bagian belakang ini. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, si Master of Torque 07 ini, MT-07 ini punya mesin yang sedikit berbeda konfigurasinya dibanding kakaknya MT-09. Dia menggunakan mesin 2 silinder segaris, tapi skema crankshaft-nya tetap mirip, yaitu cross plane. Dia menggunakan cross plane 270 derajat, sehingga kalau lihat di sebelah kanan sini ada tulisan Yamaha dan CP2, yaitu cross plane 2 silinder. Konfigurasi itu dengan kapasitas 689 cc menghasilkan tenaga 73,7 daya kuda dan torsi 68 Nm. Dia kompresinya 11,5:1 dan memang direkomendasikan menggunakan bensin beroktan 95 di Indonesia. Dilihat di sini ada knalpot dengan catalytic converter, dia menggunakan standar emisi Euro 4 dan sama seperti kakaknya ya, dia knalpotnya underbelly sehingga bisa dilihat di sini lengan ayunnya banana di sebelah kanan. Sementara transmisinya itu masih cukup konvensional, begitu juga dengan sistem injeksi dari motor ini, dia masih menggunakan tali gas seperti biasa, belum throttle by wire, dan transmisinya juga masih konvensional, 6 percepatan manual tanpa ada bantuan assist and slipper clutch maupun quick shifter. Bicara teknologi, memang Yamaha MT-07 ini terbilang cukup konvensional. Selain mesinnya tadi yang sudah kita bahas, komposisi kaki-kaki juga masih dibekali shockbreaker depan teleskopik. Dia mengapit 2 buah rem cakram di depan dan cakramnya diapit oleh masing-masing kaliper 4 piston fixed kaliper, belum yang radial mount. Dia cakramnya 282 mm, sedangkan di belakang single disc brake dengan 1 piston kaliper dan diameter cakramnya 245 mm. Sedangkan komposisi kaki-kaki sebenarnya mirip dengan kakaknya. Dia depan dan belakang itu masing-masing di depan 120 mm dengan profil 70 ring 17 dan di belakang 180 mm profil 55 ring 17. Dia menggunakan ban Bridgestone Badlex BT023, sementara kakaknya pakai Dunlop Sportmax. Memang komposisi suspensi ini belum menggunakan shockbreaker upside down ya, tetapi Yamaha menyebutkan dia memiliki settingan yang lebih sporty dibanding pendahulunya. Sedangkan di belakang itu shockbreakernya juga monoshock model tidur dengan 7 setelan per beban dan ada setelan kecil di sebelah kiri untuk dampingnya. Duduk di atas Yamaha MT-07 ini langsung terasa bahwa posisi riding dari si Master of Torque ini sedikit lebih rendah dibanding kakaknya yang MT-09, karena kalau Anda lihat tinggi saya 185 cm dan kaki saya lebih menekuk di MT-07 ini, betul dia riding positionnya, seat height dia 805 mm, berarti jauh lebih rendah dibanding yang MT-09. Tetapi lucunya, dia mempunyai tangki yang lebih besar dibanding MT-09, yaitu 16 liter, walaupun secara tampilan ya dan tadi dirasakan ya mirip-mirip ngangkangin motor ini dibanding yang kakaknya. Bentuknya memang berbeda, kondisi tangki dan segala macamnya, dan yang lebih penting adalah beratnya. Dia 10 kg lebih ringan dibanding MT-09, jadi berat totalnya adalah 183 kg. Kita akan coba lihat apa yang ada di balik speedometer ini. Sama seperti kakaknya, Anda juga dapat 3 kunci untuk MT-07 ini. Dia juga sudah dilengkapi dengan immobilizer. Dan speedometernya sedikit lebih besar dibanding MT-09 yang ada di sebelah kanan sini, dia ada di tengah. Dan banyak sekali informasi yang ada di layar monokrom ini, walaupun dia belum mempunyai ya traction control ataupun riding modes ya. Tapi di sini ada petunjuk yang bisa kita lihat, seperti biasa ya, ada tachometer, ada kecepatan, posisi gigi, dan ada jam juga, fuel meter. Lalu Anda punya
MID di sini mulai dari, kita lihat dari awal, odometer, trip 1, trip 2, trip fuel, lalu konsumsi bahan bakar real time, dan average, lalu ada suhu mesin masih low, dan air temperature. Jadi mirip ya MID-nya dengan MT-09. Ya, kita sudah sampai di akhir video. Demikian video impresi pertama kita. Hanya duduk-duduk saja di atas motor karena memang ini adalah sesi indoor. Dan mudah-mudahan kita bisa pinjam motornya ya. Nanti kita akan kontak Yamaha. Siapa tahu ada unit yang bisa kita bawa untuk muter-muter. Bisa kita merasakan impresi riding dari kedua motor ini. Bagaimana menurut Anda tentang kedua big bike dan atau moge terbaru dari Yamaha ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih buat Anda yang sudah auto subscribe dan auto like di channel kami. Main-main juga ke website kami www.autorider.com dan follow Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye. Baby, please don't leave today. Don't you know if I had my way and find us something borrowed, something blue, something old, something new. Oh, you've been changed.